Salam jumpa bagi seluruhnya kita jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Hari ini kita akan kembali melanjutkan aktivitas kita. Kita mohon pertolongan Tuhan untuk menguatkan kita. Kita akan mendengarkan dan merenungkan firman-Nya. Namun sebelumnya marilah kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, yang kami puji sembah dalam nama Yesus Kristus, yang bersyukur buat hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami saat ini. Dan kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan, pekerjaan kami, dan kami mohon pertolongan Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya dengan baik. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus menguasai hati pikiran kami, memberikan dan mengajarkan kami akan apa menjadi kehendak Tuhan atas firman-Mu. Dalam Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 15. Demikian firman Tuhan, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Sampai pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dapat dikatakan adalah orang yang berbahagia, yaitu orang yang memiliki jalinan persahabatan. Persahabatan dengan teman satu gereja, persahabatan dengan teman satu komplek perumahan, persahabatan dengan teman komunitas profesional pekerjaan kita, atau persahabatan dengan teman dalam hal-hal lainnya. Sedangkan yang miskin persahabatan, dia akan hidup menyendiri, kurang dalam pergaulan sosialnya, dan dia adalah orang yang kadar kebahagiaannya sangat rendah. Mengapa demikian? Karena persahabatan yang kuat dan tulus dengan seseorang itu akan berdampak, akan menghasilkan efek emosional yang positif. Ada keceriaan yang lahir dari ikatan persahabatan itu. Dan itu akan membawa ketentraman dalam hati kita. Sahabat yang baik tidak akan lupa membelikan oleh-oleh sesederhana apapun saat ia berpergian dan kembali berjumpa dengan kita. Bahkan seorang sahabat saat dihadang kesulitan atau sakit, ia akan hadir mendampingi, menemani, sekalipun tidak ada kata-kata yang dapat diungkapkannya. Kehadirannya sudah menghibur. Menghibur dan menguatkan seorang sahabat merupakan sosok karunia pemberian Tuhan yang terindah dalam relasi antar kita sesama manusia. Oleh karena itulah betapa berartinya kehadiran sahabat dalam kehidupan kita. Dan betapa hambarnya hidup manakala tak punya sahabat. Saat susah tidak ada tempat mengadu. Orang-orang seperti menjauh daripada kita. Saat senang tidak ada sosok yang dapat menjadi teman untuk berbagi. Sebabnya ada ungkapan orang bijak yang mengatakan, hidup yang amat berharga tatkala di dalamnya terdapat persahabatan yang sejati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya hidup kita adalah hidup yang sangat berharga. Lebih berharga daripada yang lain. Dan kebahagiaan kita adalah kebahagiaan di atas segala kebahagiaan yang ada. Mengapa? Sebab sekalipun kita mempunyai hubungan persahabatan manusiawi dengan sesama kita, itu belum berarti apa-apa dibandingkan ikatan persahabatan yang telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus atas diri kita. Dalam nas tadi dikatakan Yesus mengakui kita sebagai sahabatnya, bukan sebagai hamba. Itu mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus hendak bergaul atau mengikat hubungan yang begitu dekat, hangat dengan kita. Kita punya relasi yang secara pribadi, secara personal dengan Dia. Bahwa kita adalah sahabat Tuhan, itu adalah pengakuan Yesus sendiri. Dan pengakuan itu menguatkan kita.
Pengakuan itu menopang kita. Jika kita yang mengaku-ngaku atau mengklaim diri sebagai sahabatnya, siapakah kita? Kita adalah orang-orang yang lemah, tak berdaya. Kita yang tersandung oleh karena dosa. Sementara Dia adalah yang Maha Kudus, Allah yang sejati. Pantaslah Ia menjadikan dirinya sebagai sahabat yang sejati bagi kita. Dalam kemanusiaannya Dia telah memenangkan segala perkara kehidupan manusia. Penderitaan, siksaan, bahkan kematian telah Ia taklukkan. Tidak ada satu kuasa dunia pun yang menghalau dirinya. Sehingga dengan demikian, tidak ada satu kuasa dunia pun yang dapat menghalau kita jika kita memiliki ikatan persahabatan dengan Yesus. Firman Tuhan yang menegaskan sendiri, kita bukan hamba. Sesungguhnya kita sahabat. Sahabat dalam level relasi lebih tinggi dan indah dari hamba. Inilah kebahagiaan sejati kita. Tuhan Yesus mau dekat sekali dengan kita. Dan Dia mau hadir di masa baik maupun di saat-saat menghadapi kesulitan yang tengah kita jalani. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana persahabatan insani kita dengan sesama kita, kita perlu merawat dan menjaganya. Oleh karena itu persahabatan dengan Tuhan Yesus pun jangan sampai retak, apalagi terputus. Kita patut punya pikiran yang benar, perbuatan yang benar, dan cara hidup yang benar. Yakni yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Bapa. Dengan semua itu semoga persahabatan kita dengan Tuhan Yesus terjaga dan tetap lestari hingga akhir hidup kita. Marilah kita satukan hati kita, tetap menjalin hubungan relasi persahabatan dengan Kristus, agar hidup kita penuh dengan kebahagiaan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menyatakan diri kami sebagai sahabat-Mu. Oleh karena itu kami akan menyandarkan hidup kami kepadamu. Setiap pergumulan yang kami hadapi, kami akan mengatakannya kepadamu, mengungkapkannya kepadamu, dan kami mohon pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya persahabatan antara Engkau dan kami tak terjalin sampai dengan akhir hidup kami. Dalam Kristus kami telah berdoa hanya kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Salam.